Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, khususnya keluarga besar Aneka Mesin, semoga senantiasa mendapatkan limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimallahu taala, dalam pembahasan tentang adabus safar, adab bepergian. Safar atau bepergian adalah sarana untuk selamat dari hal yang ditakuti atau untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Jika kita perhatikan, tujuan bepergian itu cuma dua hal ini. Pergi ke satu tempat ingin mendapatkan sesuatu atau ingin terhindar dari sesuatu sehingga pergi meninggalkan satu tempat. Kemudian safar yang dilakukan oleh seorang muslim itu ada dua macam. Yang pertama adalah safarnya badan, meninggalkan tempat tinggalnya. Kemudian yang kedua adalah safarnya hati bepergian, meninggalkan derajat yang rendah dan ingin berpindah ke derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada safar fisik yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ada safar hati, safar rohani yang berpindah dari derajat yang rendah ingin naik pada derajat dan level yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Safar yang paling mulia dari dua jenis safar ini tentu safar yang kedua. Karena orang yang tidak mau melakukan safar yang kedua, safar hati, untuk meningkatkan kualitas diri, untuk meningkatkan derajat di sisi Allah, maka orang yang tidak mau safar merasa cukup dengan keadaan dirinya sejak saat dia lahir, kemudian merasa beku dengan apa yang dia dapatkan karena mengikuti tradisi dan budaya nenek moyang, maka dia adalah orang yang derajatnya rendah, orang yang merasa cukup dan puas dengan kedudukan yang tidak istimewa, orang yang lebih memilih gelapnya penjara dan sempitnya tahanan, karena hakikat dunia adalah penjara, dan tidak mau meraih dan memiliki tempat yang lapang, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala yang lebarnya adalah seluas langit dan bumi. Dan ini, jika seorang itu mampu meningkatkan kualitas diri namun merasa cukup dengan yang lebih rendah, maka itu aib yang paling jelek. Seorang penyair Arab mengatakan dalam Arafi'u binasi syai'an, aku tidak melihat dan mengetahui satu hal yang paling jelek ini pada manusia, kanaqsil qadirin ala tamami, seperti jeleknya orang yang bisa berkualitas, bisa mendapatkan yang unggul, bisa mendapatkan istimewa, namun dia merasa cukup yang rendah, padahal dia bisa. Dia fisiknya bisa, jiwanya bisa, kemampuan akalnya bisa derajat yang lebih mulia, kedudukan yang lebih tinggi, namun malah merasa cukup, saya di sini saja. Ini aib yang paling jelek. Untuk kemudian safar badan, maka safarnya badan
dari satu tempat ke tempat yang lainnya itu ada banyak macamnya, dan safar badan itu ada positifnya dan ada negatifnya. Sisi positif dari kegiatan safar badan itu tidak lepas dari tadi dua tujuan, karena menghindari safar dilakukan karena menghindari kejelekan atau ingin mendapatkan sesuatu yang bagus. Ada orang yang safar meninggalkan kampung halamannya ya karena ya dia merasa tidak berkembang di kampung halamannya. Dia ingin pindah ke kota yang kemudian ada banyak kesempatan kerja dan sebagainya. Ya, maka ada dua tujuan orang dalam bepergian fisik. Yang pertama adalah meninggalkan keburukan, meninggalkan kejelekan. Meninggalkan kejelekan ini bisa saja kejelekan yang bersifat duniawi. Misalnya wabah, dia tinggal di satu daerahnya itu wabah mulai menggejala, dia kemudian pindah, melakukan safar, pindah ke tempat yang lain agar terhindar dari kejelekan wabah. Atau karena kekhawatiran kacaunya keadaan, dia tinggal di satu daerah yang ini rawan konflik, perang saudara, nggak nyaman di sini. Atau daerah yang isinya keributan, banyak keributan di dalamnya. Atau mahalnya harga-harga kebutuhan di daerah tersebut. Karena tinggal di satu tempat, tinggal di kota apa-apa mahal, saya tak pindah ke kampung saja yang murah misalnya. Ini kemudian dilakukanlah safar untuk menghindari kejelekan yang dikhawatirkan. Kemudian yang kedua, safar badan dilakukan karena menghindari kejelekan, dan kejelekannya bukan berkenaan dengan duniawi namun kejelekan agama. Semisal boleh jadi ada orang yang meninggalkan satu tempat, meninggalkan satu daerah karena di tempat tersebut dia berlimpah harta, kekayaan, kemudian kelapangan rezeki yang luar biasa yang menyebabkannya tidak bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang orang yang terlalu makmur di satu tempat, kemudian dia merasa gersang hatinya. Saya punya kegersangan rohani, harta berlimpah ruah, namun kalau tetap di sini harta berlimpah ruah namun rohani gersang. Dan dia di satu titik yang untuk membuat keputusan, saya pindah ke tempat yang lain. Atau di tempat tersebut dia diseru dan diajak untuk mengikuti faham yang sesat. Ini nanti akan terus dikejar-kejar supaya ikut satu aliran sesat. Nah, pindahlah dia ke tempat yang lain. Atau dia mau menghindari satu jabatan atau satu kedudukan yang menurut dia tidak halal untuk dia ambil. Dia dipaksa untuk menduduki satu jabatan, padahal ini jabatan yang bermasalah. Maka dia milih mutasi, pindah, safar. Ini bentuknya mutasi atau yang lainnya, saya di daerah sajalah yang enggak seperti ini keadaannya. Maka orang tersebut kemudian melakukan safar dalam rangka berlari menghindar dari keburukan agama. Kemudian yang kedua tadi, kalau orang itu bepergian, melakukan aktivitas bepergian dengan fisik, boleh jadi untuk menghindari sesuatu, dan yang kedua adalah untuk mendapatkan sesuatu.
Maka kalau tujuan safar untuk mendapatkan sesuatu, maka yang didapatkan itu boleh jadi duniawi dan boleh jadi non dunia. Kalau ada orang yang safar, ada orang yang pindah melakukan safar fisik untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat duniawi. Ada yang cari harta dan yang lainnya. Cari pekerjaan, ada safar untuk ketemu dengan rekanan bisnis, safar untuk pulaan, safar untuk karena tugas kantor, misalnya tugas luar kota dan semacam itu, untuk mendapatkan harta. Ada juga orang yang melakukan safar untuk mendapatkan agama. Contohnya ada orang yang safar untuk belajar ilmu agama. Dia tinggalkan kampung halamannya, safar ke misalnya satu lembaga pendidikan, pesantren atau yang lainnya di perguruan tinggi, atau ya sekedar belajar, atau ada daurah, misalnya ada kajian intensif satu pekan di lain kota, maka ini safar karena ilmu. Maka safar untuk mendapatkan ilmu tentang perkara agamanya, atau dia ingin mengetahui akhlak dirinya, atau dia ingin punya pengetahuan tentang ayat-ayat Allah di muka bumi untuk tadabbur alam, melakukan safar naik gunung dan sebagainya untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ya, maka ada orang yang safar untuk mendapatkan ilmu. Ya, maka jika ada orang yang melakukan aktivitas safar sejak zaman sahabat sampai hari ini, jika ada orang melakukan safar untuk mendapatkan ilmu, maka realitanya dan umumnya dengan safar dia mendapatkan ilmu. Ya, banyak orang itu ilmunya jadi berubah, tambah pintar, tambah luas pengetahuannya itu setelah melakukan aktivitas bepergian untuk menuntut ilmu. Kemudian orang itu bisa safar karena ingin tahu karakter dirinya, dan ini juga satu hal yang penting, karena perjalanan menuju akhirat tidaklah mungkin bisa berjalan lancar kecuali dengan memperbagus akhlak dan meningkatkan kualitas jiwa kita masing-masing. Dan safar itu dalam bahasa Arab disebut safar, bepergian itu disebut safar karena li'annahu yusfiru anil akhlaqi, karena dia akan menampakkan dan memperlihatkan akhlak asli, karakter asli seseorang. Ya, sehingga ada yang namanya orang, mungkin nggak tahu kalau di tempat kita, di zaman kita kayaknya nggak ada ya. Ada orang di zaman dulu yang safar itu cuma ingin tahu karakter dia itu seperti apa, dan dia ingin perbaiki. Maka caranya dia bepergian, karena dengan bepergian orang itu akan tahu seorang itu orang yang tergesa-gesa ataukah tidak, seorang yang sabar ataukah tidak, seorang yang peduli ataukah tidak, seorang yang perhatian dengan sholat ataukah tidak. Itu semua kelihatan ketika safar. Ya, karena ketika safar orang itu cenderung egois, cenderung individualis, pelit dengan hartanya, tidak peduli orang. Nah, itu kondisi ketika safar. Orang itu cenderung tidak sabar, cenderung rebutan untuk masuk sesuatu, untuk naik kendaraan, untuk ini. Itu
Untuk rebutan itu kemudian ada yang rebutannya kalem pakai nyikut-nyikut dan sebagainya. Ini akan terlihat ketika safar. Semua orang memikirkan dirinya, semua orang memikirkan keselamatan dirinya. Maka akan ketahuan siapa yang pelit, siapa orang yang tidak peduli, siapa orang yang menunda-nunda sholat dan seterusnya, itu kelihatan ketika safar. Fafil jumlati, maka kesimpulannya, jiwa orang ketika ketika kita berada di kampung halaman kita, di tempat tinggal kita, tidak akan terlihat kejelekan akhlaknya. Karena jiwa itu merasa nyaman dengan berbagai macam kebiasaannya yang itu sudah cocok dengan dirinya. Nah, ketika diri ini dibawa untuk merasakan kesusahan safar, dan selama safar tidak lagi mendapatkan hal yang biasa didapatkan ketika di rumah. Ketika safar mendapatkan cobaan dan ujian, kesusahan karena jauh dari keluarga dan kawan. Nah, ketika safar, maka tersingkaplah kejelekan seseorang. Wal waqa'a al-wuqufu ala uyubiha, dan orang akan tahu kejelekan dirinya dan karakternya. Oleh karena itu, seorang itu baru dikatakan mengenal orang lain. Seorang itu baru dikatakan mengenal orang lain manakala dia telah dengan salah satu dari 4 parameter. Apakah kita betul-betul kenal dengan kawan kita, samping kita, sebelah kita, ini sudah kenal betul atau cuma kelihatannya tahu? Nah, itu ada 4 parameter untuk disebut kenal orang. Kenal baik. Bedakan nanti tahu orang sama kenal baik dengan seseorang. Nah, kenal baik dengan seseorang itu parameternya 4 hal. Yang pertama, pernah bepergian jauh bareng. Bepergian jauh bareng. Itu nanti kita akan tahu dia orang yang peduli, dia adalah orang yang sabar, atau dia orang yang kalem, atau orang yang dan seterusnya. Atau sebaliknya, dia orang yang mementingkan dirinya sendiri, dia orang yang modelnya sukanya tergesa-gesa, dia adalah orang yang teledor, sudah diminta untuk menyiapkan persiapan safar namun tidak juga disiapkan. Dia orang yang kurang teliti ketika berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ada saja yang ketinggalan. Itu ketahuan. Model seorang itu seperti apa. Kemudian yang kedua, kalau sudah pernah berurusan masalah kerjasama bisnis atau urusan keuangan, utang piutang. Orang baik itu baik, orang itu kelihatan baik kalau belum punya utang. Nanti kalau sudah punya utang, baru kelihatan aslinya. Baru kelihatan aslinya. Apakah dia orang yang punya malu atau tidak punya rasa malu? Nah, itu kelihatan. Orangnya dia adalah tipikal orang yang sadar diri, ataukah kemudian tidak, kelihatan ketika punya utang. Nanti ketika orang itu punya utang, kita tahu teman kita itu seperti apa. Apakah dia orang yang tepat janji? Apakah dia orang yang jujur? Apakah dia orang yang ataukah orang yang galak kalau malah ditagih? Nah, kan banyak kasus ketika terjadi penagihan itu yang ditagih jauh lebih galak daripada yang menagih. Demikian juga ketika punya utang, kita tahu teman yang ngasih utang itu gimana orangnya.
orangnya orang yang sabar, orang yang mudah memaklumi, toleran, ataukah atau bagaimanakah sifatnya. Dan masih di nomor yang kedua, atau punya hubungan bisnis. Ini kalau punya hubungan bisnis, kerjasama bisnis, bikin usaha bareng, nah itu kelihatan, nanti tahu karakter asli orangnya itu gimana. Apakah dia adalah seorang yang pengkhianat, apakah orang yang amanah, ataukah orang itu inginnya menang sendiri, apakah sukanya itu ngakali temennya, nah, itu ketahuan. Tapi kalau belum ada bisnis bareng, belum pernah utang piutang, semua orang tuh kayaknya baik semua. Semua itu orang tuh kayaknya baik semua. Apalagi ketemunya di masjid, ketemunya pas pengajian, itu orangnya baik semua. Ketemunya saat sholat jamaah, udah baik semua. Aslinya ketahuan nanti kalau sudah utang. Nah, udah ada utang piutang atau ada kerjasama bisnis bareng. Nah. Kemudian yang ketiga, seorang itu di parameter untuk mengetahui atau kenal seseorang adalah ketika lama bergaul. Boleh jadi 10 tahun bergaul, nah itu sudah tahu luar dalamnya. 10 tahun jadi tetangga sampingan, tahu gimana kalau dia ribut sama istrinya, gimana kalau dia marahi tetangganya, marahi anaknya dan seterusnya, tahu. Atau teman main sudah puluhan tahun, teman SD, SMP, SMA, kuliah itu bareng terus. Ini bareng terus dari TK, SD, SMP, SMA, kuliahnya juga bareng. Satu kelas terus. Itu dijamin tahu itu luar dalamnya. Karena sudah banyak peristiwa bersama yang terjadi dialami oleh keduanya. Kemudian yang keempat, seorang itu parameter untuk tahu orang lain itu adalah ketika sudah pernah berselisih paham dengan orang, ketika sudah pernah bertengkar. Maka kalau belum pernah ada selisih paham, semua orang itu baik. Tapi kalau sudah mulai ada selisih paham, salah paham, gimana memanage salah paham, gimana memanage emosi, gimana memanage tersinggung, nah itu nanti kelihatan. Oh, orang ini Masya Allah, meskipun dia berselisih paham, lagi jengkel sama temannya, dia tetap objektif. Dia tidak kemudian hiperbol dalam komentar negatif. Dia tetap bisa memuji orang yang berselisih paham dengannya. Dia tetap bisa mengatakan dia itu orang baik kok sebenarnya. Cuma ya ada beberapa hal yang bikin saya tidak seret. Nah, gitu aja. Karena ada orang yang begitu berselisih paham, maka lawannya itu akan dihabisi. Dia akan, wah dia itu orang jahat, kayaknya saja baik, dia itu orang yang ini gini bejat sekali. Wah udah habis itu kalau sudah berselisih paham itu akan dihabisi habis-habisnya. Ada orang yang tidak, ada orang yang tetap bisa objektif meskipun dia berselisih paham dengan kawannya, dia tetap bisa mengatakan Masya Allah orangnya baik, orangnya lembut, orangnya ini tapi ya manusiawi lah. Kemudian ada tabiat yang berbeda sehingga timbul gesekan-gesekan. Nah, dalam keadaan jengkel kok komentarnya bisa tetap seperti itu. Wah itu Masya Allah ini orang baik. Tapi sebaliknya orang yang tidak baik begitu berselisih, maka orang yang tidak baik ketika dia senang dia puji temannya setinggi langit. Begitu berselisih dia habisi temannya yang kemarin dipuji setinggi langit itu, dia habisi sehabis-habisnya. Wah itu orang tidak ada baiknya itu. Semuanya jelek semua itu. Mau dilihat dari sisi manapun. Nah, demikian komentarnya. Padahal minggu kemarin itu masih ngalem-ngalem. Malam-malamnya luar biasa.
Maka di sini kita tahu kualitas seseorang. Kita tahu kualitas seseorang. Kalau kita sudah pernah tengkar dengannya, bertengkar dengannya, gimana dia? Mudah memaafkan ataukah tidak? Mudah menyadari kesalahan ataukah tidak? Ringan untuk meminta maaf ataukah tidak? Nah, itu ketahuan setelah ribut, tengkar, salah paham, emosi dengan temannya atau dengan tetangganya. Oleh karena itu parameter yang keempat untuk tahu betul seseorang adalah manakala sudah pernah berselisih paham, manakala sudah pernah ribut dan tengkar dengan seseorang. Kalau belum pernah ribut dan tengkar karena ketemunya cuma sebentar-sebentar, sehingga belum pernah tengkar. Ya ketemunya pas pengajian kan pas waktu ngaji ya ngaji. Sebelum ngaji ketemu 5 menit, setelah ngaji karena mau pulang ke rumahnya masing-masing ya cuma ketemu 5 menit, nggak pernah bertengkar. Ya, ketemu ketika sholat jamaah, ya, jalan, ya tidak pernah ada keributan dan pertengkaran. Maka semua orang baik-baik. Semua orang baik-baik. Nah, namun aslinya orang baru ketahuan ketika kita ribut dengannya, kita tengkar dengannya, kita salah paham dengannya. Gimana dia manajemen dia mengelola dirinya, bagaimana cara dia mengelola dirinya menghadapi situasi semacam ini. Ini menunjukkan kualitas dirinya. Maka siapa yang sudah mengalami salah satu atau bahkan salah dua atau bahkan empat-empatnya dengan seseorang, maka dia orang yang layak untuk mengatakan saya tahu betul orang itu. Tapi kalau belum mengalami salah satu dari 4 hal di atas, maka akan kita katakan Anda belum kenal dia. Anda belum kenal dia. Ya, kemudian kembali ke masalah safar. Ini tadi ada orang yang safar karena ilmu, ada orang yang safar karena ingin tahu bagaimanakah dirinya. Kemudian ada orang yang safar karena ingin melihat keindahan makhluk yang Allah ciptakan. Ini safar untuk wisata ke pantai, naik gunung dan sebagainya. Karena menyaksikan alam semesta dengan berbagai macam keindahannya itu memiliki banyak manfaat bagi orang yang mengambil pelajaran, tidak hanya sekedar menikmati keindahan. Maka ketika kita bepergian di muka bumi untuk melihat alam semesta, alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jumpai ada gunung, ada daratan, ada lautan, ada padang pasir, ada berbagai macam hewan, ada berbagai macam tumbuhan, dan semua makhluk tersebut menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satupun semut di langit dan di bumi kecuali terdapat padanya beragam saksi, beragam bukti yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa di antara manfaat positif safar itu adalah lari meninggalkan boleh jadi jabatan yang bermasalah atau harta yang berlimpah namun melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada orang yang safar meninggalkan hal yang banyaknya urusan keduniaan yang dia alami kalau berada di satu tempat.
Karena kenapa ada orang yang semacam ini? Harta yang berlimpah, bisnis yang besar ditinggalkan. Bisnis yang besar, harta yang berlimpah, bisnis yang besar malah ditinggalkan. Cari tempat yang sepi, tenang dan seterusnya. Ada sebagian orang yang demikian. Maka karena kualitas agama itu tidak akan terwujud dengan baik kecuali dengan hati yang kosong dari selain Allah Subhanahu wa taala. Realitanya tidak akan bisa kita bayangkan adanya hati yang betul-betul kosong dari urusan-urusan dunia dan hanya fokus kepada akhirat. Realitanya tidak ada. Sehingga yang bisa dibayangkan dan itulah yang real adanya adalah mempersedikit kesibukan, mempersedikit meminimalisir hal yang menyibukkan hati yang menghalangi orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang selamat agamanya adalah orang yang meminimalisir kesibukan dunia yang menghabiskan pikirannya. Sedangkan orang yang binasa adalah orang yang memperbanyak pikiran-pikiran dunia yang demikian bercabang, yang cabangnya tidak akan pernah ada habisnya, yang itu mengganggu dan memenuhi hati dan pikirannya. Tapi orang yang betul-betul bersih, kosong dari itu tidak ada. Yang ada adalah meminimalisir. Fal mukhifu alladzi laisa lidunya akbaru hammihi. Dan siapa itu orang yang meminimalisir, yang bisa meminimalisir kesibukan duniawi dari memenuhi pikirannya dan hatinya. Yang bisa adalah orang yang tidak menjadikan dunia sebagai orientasi hidupnya. Dia menjadikan dunia itu sekedar jembatan yang harus dilalui, menjadikan dunia itu sebagai mazra'atul akhirah, sawah untuk menanam yang nanti panennya di akhirat. Dia jadikan dunia itu sebagai sarana dan bukan tujuan hidup. Nah, itu orang yang tidak akan terbebani pikirannya dan hatinya dengan hal-hal yang hanya bersifat duniawi sehingga terhambatlah agamanya dan rusaklah akhiratnya. Mas, tolong geser mas ini mas. Iya, mungkin. Pindah sini mas sampai yang paling depan ini mas dan ini antum. Nah, ya itu kemudian poin selanjutnya tentang hukum-hukum safar. Maka ada safar yang hukumnya mubah, bepergian itu ada yang hukumnya mubah diperbolehkan. Contohnya adalah safar untuk lihat-lihat pemandangan alam dan safar untuk rekreasi dalam pengertian jalan-jalan dan lihat keindahan alam. Ini safar yang hukumnya mubah. Safar untuk naik gunung, safar untuk pergi ke pantai, safar untuk lihat danau, lihat waduk dan seterusnya. Ini safar yang mubah. Kemudian ada satu jenis safar namanya berkelana. Berkelana itu jalan tanpa arah dan tujuan. Ya nggak ngapa-ngapain, cuma pengen jalan saja. Ya, cuma jalan-jalan dari ujung Jawa sampai ujung Jawa misalnya. Apa tujuannya? Tidak ada tujuannya. Cuma sekedar berkelana tanpa tujuan. Maka safar yang dalam bentuk berkelana, siyahah dalam bahasa Arabnya, tanpa ada tujuan tertentu yang ingin dilakukan, tidak ada tempat tertentu yang dituju,
fa innahu manhiyun anhu, maka ini diantara contoh safar yang terlarang. Ya, terdapat hadis yang melarang hal ini. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, inna likulli ummatin siyahah, setiap umat itu punya kegiatan berkelana. Wa inna siyahata ummati al-jihadu fisabilillah, berkelana untuk umatku dalam ajaranku itu adalah dalam bentuk pergi safar untuk jihad perang. Artinya kalau sekedar berkelana muter-muter tanpa tujuan, itu ya, bukan berkelana yang diperbolehkan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, masyahatu minal islam fi syai', sama sekali di dalam ajaran Islam tidak ada ajaran untuk berkelana, untuk mengembara, berkelana, pergi tanpa tujuan dan alasan, tanpa ada tujuan, tanpa ada maksud. Wala min fi'lin nabiyyin wala salihin, berkelana itu tidak pernah dilakukan oleh para nabi, demikian juga tidak pula dikerjakan oleh orang-orang saleh. Itu kata Imam Ahmad. Jadi kenapa ini dibahas? Perlu diketahui di tengah-tengah kaum muslimin itu ada sebagian orang yang ingin semangat beribadah, namun beribadah dengan cara yang sebagiannya mengada-ada, tidak dituntunkan. Nah, ada orang-orang yang ingin beribadah, menjadi ahli ibadah itu dengan cara melakukan ibadah yang namanya berkelana, mengadakan perjalanan, mengembara. Mau kemana? Nggak mau kemana-mana. Tujuannya kemana? Mau ngapain? Tidak ngapa-ngapain dan tidak mau kemana-mana. Tidak ada tempat tujuan tertentu yang dituju dan tidak ada aktivitas tertentu yang mau dilakukan. Sekedar berkelana saja, jalan gitu. Nah, ini yang tadi disinggung oleh Imam Ahmad sedikit pun bukan bagian dari ajaran Islam. Tidak ada nabi yang mengajarkannya, tidak ada orang saleh yang melakukan hal ini. Jadi itu ada safar yang mubah, namun diingatkan bahasanya kalau berkelana itu tidak termasuk safar yang mubah. Kalau berwisata, lihat-lihat itu kan ada yang dituju. Apa yang dituju? Mau pantai sana, nanti ini pantai sana atau apa gitu. Ada orang yang naik gunung ini habis itu turun pindah ke gunung yang itu, kemudian itu kan ada yang dituju. Kalau ini tidak ada yang dituju, cuma sudah jalan aja. Itu yang dicela oleh Imam Ahmad dan dikatakan sedikit pun bukanlah bagian dari ajaran Islam. Dan ini hukum asal, dan mubah itu hukum asal safar. Ya, hukum asal safar itu mubah. Namun safar itu bisa wajib. Ini safar yang wajib bisa saja dalam bentuk safar haji, karena belum pernah haji yang pertama kali. Nah, ini safarnya jadi safar yang wajib. Bisa jadi safar yang wajib karena berbakti kepada orang tua. Dapat kabar bahwasanya orang tua sakit,
kita posisinya di luar kota, maka membesuk orang tua yang sakit itu wajib untuk anak. Kalau untuk tetangganya, untuk temannya sunnah. Tapi kalau untuk anak wajib. Orang tuanya sakit kok anak ini anteng-anteng saja seperti tidak ada masalah. Ini anak yang tidak berbakti. Jadi kalau orang tua sakit dan sakitnya sakit yang serius, perlu dibesuk, bukan sakit pilek dan atau yang lainnya, sakit yang serius. Wajib bagi anak untuk safar kalau perlu, untuk membesuk orang tuanya. Kemudian ada safar yang hukumnya sunnah, misalnya haji yang kedua, bukan lagi haji yang pertama, haji yang kedua, atau safar untuk menuntut ilmu agama yang tidak wajib. Maka ini safar yang sunnah. Kemudian ada safar yang haram, safar untuk bermaksiat di tempat tujuan safar, safar untuk bawa uang suap mau dikasihkan kepada pejabat yang mau disuap, safar karena untuk bepergian dan di sana di tempat tujuan dia bekerja dengan pekerjaan yang haram. Sebagian orang itu nggak mau kalau mau profesi jadi copet itu tidak di kotanya, dia pindah ke daerah yang lain untuk berprofesi sebagai copet. Ada orang yang berprofesi sebagai maling namun tidak di kampungnya. Di mana dia maling? Di luar daerah, di luar tempat tinggalnya. Safar dia untuk maling. Banyak perempuan yang bekerja sebagai pelacur itu tidak di daerahnya, tapi di tempat yang lain dia berprofesi sebagai pelacur. Pamitan sama keluarga, pamitan sama tetangga mau merantau, kerja apa gitu ya. Padahal ternyata di sana kerjaannya jadi pelacur. Maka ini safar yang haram. Kemudian ada safar yang makruh. Di antara safar yang makruh adalah safar dan di perjalanan ketika safar itu sepi, tidak akan ketemu orang. Kemudian dia safarnya sendirian. Itu hukumnya makruh. Jadi ada safarnya itu melewati hutan. Dan selama sepanjang di hutan itu tidak bakalan ketemu orang. Dan dia cuma sendirian melewati tempat ini. Meskipun itu tempat yang aman. Hukumnya makruh. Karena Nabi katakan, dan kalau berdua juga masih makruh. Makruh hilang itu dengan bertiga. Makruh itu hilang dengan bertiga. Tapi kalau berangkat dari rumah sendirian, namun nanti di jalan ketemu banyak orang, papasan dengan banyak kendaraan yang berasal dari tempat dia juga banyak kendaraan-kendaraan yang lain, maka ini tidak termasuk dalam hal yang makruh. Safar yang makruh itu nanti seandainya ini safar ini naik motor, ya berangkat dari tempat tujuan sendirian, nanti sepanjang jalan juga sendirian. Seandainya ketemu orang cuma setelah sekian puluh kilo baru ketemu satu orang, nggak tahu orang sungguhan atau hantu lewat, nggak tahu. Nanti kemudian setelah sekian baru ketemu satu orang, pokoknya ya hampir-hampir tidak ketemu orang. Itu karena itu hutan belantara yang berkilo-kilo, puluhan kilo, atau itu padang pasir yang sepi. Ini
Maka safar seperti ini meskipun aman, hukumnya makruh. Karena Nabi mengatakan bahasanya safar satu orang sendirian itu Nabi katakan syaitanun, itu satu setan. Kemudian dua orang itu syaitanani, dua setan kata Nabi. Tiga orang rokbun, nah itu rombongan. Maka kalau cuma satu orang sendirian atau berdua, nah, maka Nabi sebut sebagai setan, satu setan atau dua setan. Ya, kemudian safar itu di antara hal yang sepatutnya disadari ketika orang itu berpergian, hati itu tidak tenang, hati itu tidak nyaman. Oleh karena itu Nabi katakan as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu potongan siksaan. Siksaan yang di sini adalah siksaan dalam artian bukan siksaan fisik, namun siksaan psikis. Gak nyaman, kepikiran istri di rumah, kepikiran anak, kepikiran harta. Nanti kemudian selama perjalanan juga naik pesawat, jangan-jangan pesawatnya jatuh. Nanti naik ini, naik kapal, ini kalau tenggelam gimana? Gak nyaman. Lain hanya kalau orang itu di rumah. Dan karena pikiran itu tidak nyaman, biasanya yang lain juga tidak nyaman. Tidur itu tidak nyenyak, meskipun di tempat yang empuk. Itu makanan itu tidak terasa enak. Kayaknya lebih enak sambal sama tempe di rumah daripada ini makan ayam goreng dan sebagainya, namun di tempat safar. Nah, itu keadaan orang yang bepergian. Oleh karena itu maka ya tidaklah sepatutnya seorang itu bepergian kecuali karena ada satu kebutuhan yang penting, yang memang betul-betul penting untuk harus bepergian. Di antaranya untuk menuntut ilmu, untuk belajar, atau hal-hal positif yang lainnya. Dan safar itu memiliki sejumlah adab. Di antaranya yang pertama adalah ketika hendak bepergian mengembalikan hak-hak orang. Punya titipan, kembalikan. Barang-barang pinjaman, buku pinjaman, laptop pinjaman, pulangkan. Punya utang kalau bisa dilunasi. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu bisa pulang ataukah tidak. Tidak tahu nanti apa yang terjadi saat naik pesawat, saat naik kereta, saat naik bis. Apa yang terjadi tidak tahu. Demikian juga masih di poin yang pertama, menyiapkan nafkah untuk yang ditinggal, yang wajib dinafkahi. Meninggalkan anak istri, maka tidak boleh seorang suami safar dalam keadaan duitnya semuanya dibawa. Dalam keadaan tidak ninggal uang sepeser pun untuk anak dan istrinya. Maka di antara bentuknya waradil wada'i, kembalikan barang-barang titipan. Jika punya titipan-titipan, kembalikan. Punya pinjaman-pinjaman, kembalikan. Termasuknya di antaranya pinjaman uang, utang, bayar. Kemudian yang kedua, ya pilihlah teman perjalanan yang merupakan teman yang baik. Kalau orang itu safarnya safar umroh, pilihlah travel yang terpercaya. Pilihlah travel yang recommended, pelayanannya baik dan seterusnya. Jangan asal mendaftar umroh. Kalau di antara teman itu, di antara teman itu ya kalau di zaman ini adalah di antara teman safar itu adalah
orang satu kendaraan dengan kita, safarnya pakai bis, nah, maka naiklah, pilihlah bis yang recommended. Kalau bisa bis yang kalau waktu sholat berhenti, memberikan kesempatan untuk sholat subuh. Nah, ini teman yang baik dalam perjalanan. Kemudian bis yang sopirnya tidak ugal-ugalan. Ini cari teman, ini bagian dari mencari teman safar yang baik. Kalau ada ini bis ini kalau subuh tidak berhenti, yang bis itu kalau subuh berhenti, pilih bis yang itu. Itu teman yang baik dalam safar dan bepergian. Demikian juga pamitan dengan keluarga, pamitan dengan kawan-kawan dekat. Jangan sampai safar namun istrinya tidak tahu. Safar namun keluarganya tidak tahu ini orangnya kemana. Ini bukan orang yang beradab ini. Demikian juga pamitan dengan teman-teman dekat. Dan di antara teman dekat atau kemudian orang yang dekat di hati dan orang yang wajib dihormati juga dipamiti orang tua. Boleh jadi guru, pamitan. Ini di antara adab yang baik. Boleh jadi ketika di Jogja itu belajar sama seorang guru ngaji. Dan ketika sudah mau mudik dan tidak akan kembali, ya semestinya pamitan. Tidak kemudian dicari-cari guru ini wajahnya si A kemana, gak pernah kelihatan ya. Yang biasanya diduduk sebelah sana, kok sekarang udah gak ada. Maka pamitan ya itu kepada orang-orang yang dekat di hati, demikian juga orang yang dihormati, itu diantara adab yang istimewa, adab yang baik. Kemudian yang ketiga, melakukan sholat istikharah sebelum memutuskan untuk bepergian. Kalau bepergian ini bukan wajib, cuma mubah. Kalau bepergian untuk haji ya tidak perlu istikharah, wajib berangkat haji. Tapi kalau bepergiannya itu mubah, maka dianjurkan untuk istikharah, minta pilihan pada Allah, baiknya berangkat atau tidak berangkat. Dan jika memungkinkan dianjurkan bepergian di hari Kamis di pagi hari. Sebagaimana kebiasaan Nabi kalau berangkat perang, dia sukanya berangkat perang itu Kamis pagi. Mengirim pasukan itu Kamis pagi, itu kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau sudut pandang kita ya Kamis pagi ya, sehingga tidak kemudian terkena beban kewajiban atau masalah sholat Jumatnya, berarti tidak bermasalah. Karena kalau misalnya berangkat Jumat, itu dalam mazhab Syafi'i, kalau Jumat pagi baru berangkat, ini musafir yang wajib sholat Jumat. Musafir wajib sholat Jumat, wajib berhenti untuk sholat Jumat kalau dia berangkat Jumat pagi. Kalau musafir yang tidak wajib sholat Jumat, tidak harus berhenti untuk sholat Jumat, yang dia safar itu sebelum terbit fajar, sebelum waktu subuh dini hari Jumat. Nah, kalau berangkatnya sudah di waktu itu, nanti tidak wajib berhenti untuk sholat Jumat. Kemudian adab selanjutnya tidak berangkat sendirian. Karena tadi sudah disampaikan ya, makruh kalau sendirian dengan dalam keadaan tempatnya itu sepi meskipun aman. Karena ketika orang itu sepi sendirian itu pikiran itu macam-macam. Jangan-jangan ada penampakan. Meskipun itu tidak ada rampok, tidak ada begal, tapi jalan sepi sendiri, ngelangut, itu derita batin itu. Nanti ditambah jalan itu akan terasa jauh sekali gitu.
Tapi kalau ada teman ngobrolnya, itu tidak terasa. Tiba-tiba udah mau sampai. Karena ada teman ngobrolnya. Tapi kalau cuma sendirian, ditambah tidak ada papasan siapa-siapa, itu nanti ada angin yang kemudian menggerakkan pohon saja, udah pikirannya udah macam-macam. Krek, apa ini ya? Ternyata angin. Nanti kemudian ada batang pohon patah saja sudah pikirannya ada kuak jatuh. Waduh, deg-degan luar biasa. Ternyata ada ranting rapuh, ya, jatuhnya pas malam-malam. Tapi kalau ada temennya itu lebih terkondisikan, lebih nyaman. Kemudian disarankan untuk mayoritas perjalanan itu di waktu malam, karena Nabi mengatakan di malam hari bumi itu dilipat. Maka safar malam itu diantara hal yang dianjurkan. Kalau bahasa kemudian penjelasan, kalau di dataran praktisnya kita ya bisa katakan ya kalau malam sepi, pagi siang tuh ramai banyak kendaraan, ya tidak bisa cepat untuk sampai tempat tujuan. Coba berangkat jam 10 malam gitu. Nah, sudah sepi, sudah mulai sepi, bisa tancap gas, sehingga bisa lebih cepat sampai tujuan. Kemudian jangan lupa untuk berzikir dan berdoa yang Nabi ajarkan ketika safar. Ketika singgah di satu tempat, berdoa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nabi ajarkan demikian. Aku berlindung kepada Allah dengan firman-firman yang sempurna dari kejahatan semua makhluk yang Allah ciptakan. Ini bacaan yang Nabi ajarkan ketika mampir singgah di satu tempat atau sudah sampai ke tempat tujuan. Kemudian membaca takbir ketika jalanan naik, membaca tasbih subhanallah ketika jalanan menurun, itu diantara dzikir yang Nabi ajarkan ketika safar. Kemudian jangan lupa membawa hal-hal yang penting dibawa. Kalau di zaman ini yang penting dibawa ya boleh jadi KTP, boleh jadi tas dan yang lainnya yang memang perlu untuk dibawa, peralatan mandi, odol, sikat gigi dan seterusnya. Itu di antara barang penting yang perlu dibawa ketika safar dan bepergian. Yang ini barang penting itu apa bentuknya? Ya berbeda-beda dengan perbedaan zaman, tempat dan budaya. Ya demikian yang kita bahas, kita kaji kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan, satu atau dua pertanyaan berkaitan dengan tema kita pagi hari ini. Mas. Minimal ulama berselisih pendapat dalam masalah ini di antara jarak yang mungkin dekat atau cukup atau yang di antara hal yang bisa dijadikan acuan. Pendapat dalam mazhab Syafi'i kurang lebih 83 kilo. Dan itu 83 kilo itu sekali jalan, bukan bolak-balik. Sana 40 kilo nanti di sana 50 kilo nanti balik 50 kilo, enggak, sekali jalan. Sekali jalan dari tempat tujuan, dari tempat kita berangkat, tempat tinggal kita ke tujuan itu kurang lebih 83 atau 85 kilometer. Maka perjalanan orang ini disebut safar dan orangnya disebut musafir. Namun ini tentang jarak. Kemudian yang kedua, mulai kapan boleh mengambil ketentuan musafir? Mulai kapan
Misalnya ketentuan musafir boleh kosong. Itu bukan kemudian 1 kilo dari rumah kemudian sudah kosong. Betul dia musafir, namun kalau baru 100 meter dari rumah ya belum boleh kosong. Jadi ada kapan disebut musafir dan kapan mulai bisa menerapkan hukum-hukum musafir. Mulai bisa menerapkan hukum-hukum musafir ya kalau sudah keluar dari daerahnya. Kalau standar asal yang disebut daerah itu bukan desa, bukan kenyapatan, bukan kabupaten dan bukan provinsi. Namun daerah itu adalah rangkaian bangunan bersambung. Ini ada rumah, habis itu ada rumah, habis itu ada rumah, habis itu ada rumah, habis itu ada gedung pemerintahan, habis itu ada balai desa, habis itu ada pertokoan, habis itu ada pasar. Ini dianggap bangunan bersambung. Sampai keluar daerah bersambung nanti ketemu, kata orang Jawa, bulak, ketemu sawah yang lebar, ketemu hutan, ketemu misalnya kalau di Arab ya padang pasir. Nah itu baru mulai di situ dia bisa menerapkan hukum-hukum musafir. Namun bisa juga jadi tolak ukur adalah ketika kemudian ada batas-batas tertentu yang real yang dilewati. Misalnya sungai. Dan ini daerah ini kemudian dipisahkan oleh sungai. Nah, nanti kemudian itu sudah dianggap keluar daerah. Mungkin dari sini Sleman mau ke arah Magelang dan seterusnya, ketemu sungai perbatasan antara Jogja dan Magelang, mungkin bisa itu dijadikan gambaran, oh ini sudah luar daerah. Atau kalau misalnya daerah ini ditutupi oleh daerah jalan lingkar misalnya, maka setelah kemudian melewati jalan lingkar, dia sudah masuk ke daerah yang lain. Nah itu mulai dari situ boleh kosong, boleh jamak itu. Itu gambarannya demikian. Ada yang kedua? Nafkah siapa? Hah? Untuk orang yang belum nikah. Iya betul, itu untuk orang yang belum nikah satu hal yang penting. Kalau untuk orang yang sudah menikah kita katakan nafkahi anak istri lebih wajib. Nafkahi anak istri itu lebih wajib. Silahkan Anda lebih fokus untuk kerja, cari nafkah untuk anak istri, belajar agamanya ya sesempatnya. Pas libur, mungkin hari Ahad atau ya, kalau mungkin kemudian waktu senggang kerja sampai sore, nanti belajarnya ba'dal maghrib atau ba'dal isya gitu. Itu satu hal yang penting untuk dipisahkan. Nah kalau orang yang sebelum menikah itu lebih longgar. Kalau untuk orang yang sudah menikah jawabannya tunggal. Kerja itu yang lebih penting. Belajarnya nanti disambi-sambi. Jangan sampai alasan belajar dan keluarga terlantar. Nanti yang disalahkan ustadznya. Nanti istrinya ngelabrak ustadznya. Ya, gurunya yang kena nanti. Nanti mertuanya ngelabrak ustadznya. Pak Ustadz ini repot kita yang jadi guru. Nah ya, kemudian, namun kalau belum menikah, maka nanti nanti kemudian juga perlu dilihat kondisinya sudah penting untuk segera menikah atau tidak. Nah, kalau sudah kondisi sudah penting untuk jangan lama-lama untuk segera menikah, ya maka ya lebih disarankan untuk kerja
nabung untuk bekal nikah. Terus belajarnya gimana? Ya di secepatnya. Tapi kalau orang itu belum punya kebutuhan biologis untuk segera menikah, karena nggak terlalu kepikiran hal itu, ditambah boleh jadi orang tua juga masih belum belum kemudian mengharuskan untuk fokus kerja, gitu. Atau orang tua bisa dinego. Atau kemarin itu belajar itu, atau kemarin itu bekerja itu untuk nabung supaya nanti tidak ganggu ekonomi orang tua, bisa belajar. Maka kalau kondisinya demikian, yang lebih saya sarankan adalah untuk belajar, untuk fokus belajar. Jadi kondisinya belum ada tuntutan, belum ada kebutuhan untuk segera menikah, kemudian tidak membebani orang tua karena kemarin sudah dapat modal belajar dari kerja selama ini, maka fokus belajar insya Allah yang lebih baik. Tapi kalau memang sudah menjadi kebutuhan, obrolannya sudah tentang cewek-cewek, kemudian itu yang sudah jadi pikirannya, itu jadi bahan obrolannya, ngomongin apa dikit cewek, ngomongin ini apa, ngomongkan cewek lagi, ya sudahlah, nikah aja gitu ya. Segera nikah saja. Kalau belum dapat ya sambil menunggu itu ya silahkan tekun bekerja, menyiapkan tabungan untuk supaya bisa kemudian gagah melamar anak orang. Ya demikian kurang lebih yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.